Untuk pertemuan hari ini kita mau bahas tentang PD orde pertama, menyelesaikan PD orde pertama dengan cara-cara atau metode tertentu. Nah, yang pertama yang hari ini akan saya bahas yaitu metode namanya PD terpisahkan atau PD separable, atau di beberapa buku disebutkannya persamaan diferensial dengan variabel terpisah sama aja sih. Saya ada beberapa buku yang nulisnya variabel terpisah gitu. Nah, atau di sini terpisahkan atau separable. Persamaan diferensial yang terpisahkan ini atau PD dengan variabel terpisah ini adalah persamaan diferensial orde 1 yang bentuknya itu dapat kita buat atau dapat direduksi menjadi seperti ini. Jadi ada fungsi Y, GY, terus ada orde satunya ini, PD orde satunya, Y aksen. Kan ini orde 1 kan? Sama dengan fx, fungsi dalam variabel X. Nah, maksud variabel terpisah di sini, jadi sebelah kiri atau sebelah kanan, boleh bebas, GY dan fx-nya itu berpisah. Berbeda ruas gitu ya. Jadi gimana caranya agar mereka ada di posisi yang berbeda, ada di ruas yang berbeda. Jadi misalkan GY di sini, fungsi Y-nya di sini, kemudian ini ada turunan pertamanya, kemudian sebelah kanannya adalah fungsi dalam variabel X. Tentu saja di mana Y aksennya ini adalah dy dx, ya, turunan pertama. Nah, sehingga kita bisa substitusi Y aksennya itu kan tadi, jadi yang dinamakan PD dengan variabel terpisah, saya ulangi lagi, sebelah kiri fungsi Y, kemudian Y aksen, kemudian sebelah kanannya fungsi dalam variabel X. Jadi variabel X dan Y ini terpisah, gitu ya. Ini yang dinamakan PD variabel terpisah, gitu. Ya, jadi sekali lagi X dan Y-nya itu ada di dua sisi yang berbeda. Gimana nanti kalau misalkan di soal mereka di satu ruas gitu ya, pisahkan. Cara misahinnya kan bisa di apa namanya? Kalau dia dikali jadi dibagi gitu kan, pindah ruas, kalau ditambah jadi dikurang. Jadi diupayakan mereka terpisah variabelnya. Nah, terus tadi aksen itu adalah dy dx, sehingga kita substitusi Y aksen sama dengan dy dx, jadi GY dy dx sama dengan fx. Nah, kemudian kita pisahkan lagi. Menjadi yang Y semua dengan Y, karena yang tadi turunan pertama kan dy dx. Di sini kan dy dx. Nah, ini kita kumpulkan yang Y dengan Y, yang X dengan X. Sehingga kita peroleh GY DY, DX-nya kita kalikan ke sini jadi FX DX. Nah, ini yang bentuk akhir dari PD dengan variabel terpisahkan gitu. Jadi ininya kita pecah dulu, Y aksennya kita pecah dulu jadi DY DX. Nah, kalau ini kan belum variabelnya belum benar-benar terpisah kan. Jadi kita pisahkan lagi si DX-nya ke ruas kanan sehingga gabung sama si FX. Jadi sebelah kiri GY DY, sebelah kanan FX DX. Nah, ini yang disebut PD dengan variabel terpisah. Nah, ini udah benar-benar terpisah nih. Kalau tadi Y aksennya itu masih DX, masih ada variabel Y dan X gitu ya. Walaupun fungsi yang kirinya udah Y semua, yang kanan udah X semua, tapi DX-nya itu masih gabung variabelnya. Sehingga kita pisahkan yang dy sebelah kiri, yang dx sebelah kanan. Kan kalau dikali silang pun kan jadi fx, ini ke sana kan jadi dx gitu ya. Oke. Nah. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bentuk dy dy dan fx dx tadi itu merupakan cara lain
untuk menuliskan persamaan diferensial yang tadi awal. GY, Y aksen sama dengan Fx. Jadi ini sama aja bentuknya, cuman kita ubah menjadi PD terpisahkan, bentuknya tadi jadi GY DY sama dengan Fx dx. Nah, GY DY sama dengan Fx dx itu sama dengan yang ini. Yang bentuk awal tadi ini kan. Bentuk PD orde 1 itu, orde pertama. Kemudian persamaan yang tadi GY DY sama dengan Fx dx itu disebut PD dengan variabel terpisahkan, tadi udah kita bahas. Nah, kemudian bagaimana menyelesaikan PD tersebut gitu. Nah, cara menyelesaikannya kita pakai operasi integral. Jadi kalau kemarin membuktikan dia solusinya kan, kalau menunjukkan atau membuktikan dia solusinya tinggal kita turunkan ya. Kalau sekarang mencari solusinya dengan PD terpisahkan ini, kita bisa gunakan operasi integral. Nah, tadi bentuk terakhir itu GY DY udah terpisahkan ya, GY DY sama dengan Fx dx. Nah, tinggal kita operasikan integral di depannya masing-masing. Jadi tambahin integral. Ingat kan integral itu integral Fx dx gitu kan ya. Waktu belajar kalkulus integral itu kan integral fungsinya terus variabelnya apa, dalam variabel apa, Fx. Kalau ini fungsinya x berarti dx. Kalau fungsinya y ya berarti dy gitu kan. Oke, nah berarti kita punya persamaan yang terakhir adalah integral GY DY dan integral sama dengan integral Fx dx. Nah, syarat integral itu ada kan kalau F dan G-nya itu kontinu gitu ya. Ini nggak usah kita pikirin sebenarnya. Biasanya yang kita bahas adalah fungsi-fungsi yang kontinu. Nah, karena Fx dx-nya kontinu, maka nilai integralnya itu pasti ada. Bisa kita cari integralnya. Dan hasil integralnya itu merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Jadi untuk mencari solusi dari PD yang tadi kita bahas di awal tadi, itu dengan cara mengintegralkan masing-masing ruas yang ada variabel y-nya dan yang ada variabel x-nya. Gitu. Jadi nanti kita dapat integral g itu kan pasti dalam variabel y, integral fx dx itu pasti dalam variabel x. Nah, nanti kita dapat solusinya. Y sama dengan apa gitu ya. Nah, itu merupakan solusi dari PD tersebut. Oke, contoh soal. Contohnya seperti apa sih PD dengan variabel terpisah tadi? Nah, contohnya misalkan seperti ini. Tentukan solusi atau penyelesaian dari PD tersebut. 16 Y aksen tambah 9X sama dengan 0. Nah, 16 Y aksen kita pisahkan dulu. Ini kan belum masih dalam satu ruas ya. Tadi kan bentuknya apa? GY Y aksen sama dengan Fx. Nah, kita pisahkan dulu berarti 16 Y aksen sama dengan negatif 9X. Kemudian Y aksen itu kita tahu dia Y aksen itu kita tahu dia dy dx. Kita pisahkan variabel Y semua dan X semua. Dan X dx. Nah, kemudian kita operasikan integral. Operasi integral kedua ruas jadi 16Y dx 16Y dy sama dengan integral min 9x dx. Nah, ini tinggal diintegralkan. Integralnya kan gampang ya. 16 y kuadrat per 2. Ini sebenarnya ada c 1 misalkan. Min 9 per 2 x kuadrat c2. Nah, nanti ini tinggal 8y kuadrat. C-nya kita jadiin 1 aja. Nggak usah banyak-banyak C-nya. X-nya boleh kita pindahkan ke sini. 9 kuadrat x kuadrat. Sama dengan C besar. Dimana C besarnya itu ya C2 dikurangi C1 ya. C besarnya itu. Oke. Nah, jadi ini adalah solusinya. Oke, boleh nulisnya dalam, kalau ini berarti solusinya implisit kan? Solusi implisit. Kalau mau ditulis dalam solusi eksplisit, berarti ya tinggal kita 8y kuadrat min 9 per 2x kuadrat tambah C. Nah, nanti
Y kuadrat itu kan berarti min 9 per 16 X kuadrat tambah C juga, C yang baru sebenarnya. Nah, nanti baru Y sama dengan plus minus akar min 9 per 16 X kuadrat plus C. Oke, ini C-nya C yang baru sih sebenarnya. Atau boleh pakai K gitu. Dengan K-nya itu adalah C per 8. Nah, ini solusi yang di bawah ini kalau udah Y sama dengan itu namanya solusi eksplisit. Nah, jadi gimana yang gampangnya aja mau menuliskannya pakai solusi implisit atau pakai solusi eksplisit gitu. Atau di soal misalkan diminta carilah solusi implisit berarti bentuknya harus dalam implisit. Kalau eksplisit ya eksplisit gitu. Kalau nggak ada perintahnya ya gunakan yang bentuk yang paling mudah aja. Oke, jadi solusinya yang tadi 8Y kuadrat tambah 9 per 2X kuadrat sama dengan C. Oke, nah contoh berikutnya gampang itu ngerjainnya pakai integral biasa. Paling nanti hati-hati pas ngerjain soal, bentuk integralnya nanti macam-macam, dibuka-buka lagi kalkulusnya. Contoh yang kedua, jangan sampai ketukar turunan sama integral ya, kadang suka ketukar-tukar turunan dan integral. Nah, untuk yang PD terpisahkan ini kita pakainya integral. Contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian persamaan diferensial Y aksen dikurangi Y sin X sama dengan 0. Oke, Y aksen dikurangi Y sin X sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya belum yang GY Y aksen sama dengan Fx. Nah, gimana caranya dari bentuk soal yang ini kita rubah ke dalam bentuk PD yang seperti ini. Oke, artinya kita pisahkan dulu ya, sin sama cosnya. Sin sama cosnya, X sama Y-nya, sorry. Nah, kita pisahkan aja Y sin X-nya di sebelah kanan. Nanti baru dy dx itu sama dengan Y sin X. Nah, biar Y sama X-nya dalam satu ruas yang berbeda, berarti Y kita pindahkan ke kiri jadi per ya. 1 per Y. dy. Dx kita pindahkan ke kanan jadi sin X dx. Oke, nah ini udah variabel terpisahkan artinya. Ini udah bentuknya udah PD dengan variabel terpisah atau PD terpisahkan tadi, PD separable. Ini udah, kalau bentuknya udah apa? Y dan X-nya udah berbeda ruas, baru kita operasikan integral. Integral 1Y, 1 per Y dy sama dengan integral sin X dx. Oke, nah tadi seperti yang saya katakan, kalau integral itu nanti di dalam soal udah muncul integral-integral yang mungkin kalian kalau lupa harus dibuka-buka lagi ke materi kalkulusnya. Nah, integral 1 per Y itu kan berarti integral Y pangkat min 1 gitu kan ya. Nah, ingat untuk Y pangkat min 1 kita nggak bisa pakai rumus yang 1 per N tambah 1 Y N tambah 1 gitu. Karena nanti min 1 tambah 1 kan jadinya 0. Nah, hasilnya nggak ada ya. Yang bawahnya ini. Min 1 tambah 1 nanti jadinya 0. Jadi 1 per 0. Nggak bisa pakai rumus yang ini. Nah, khusus untuk 1 per Y, ingat integralnya adalah ln Y. Y-nya kita mutlakan. Ya, karena ln sebenarnya tanpa dimutlakan itu ln itu terdefinisi untuk Y-nya yang positif gitu. Nah, biar lebih aman, maka Y-nya itu dikasih yang mutlak. Ya, kalau mutlak kan semuanya pasti positif. Mau Y-nya negatif, nanti juga dimutlakin jadi positif gitu. Oke, nah ln Y boleh di sini pakai C1. Nanti integral sin X adalah min cos X tambah C2. C-nya kita cukup 1 aja. Berarti nanti min cos X tambah C yang baru. Boleh C3 atau C aja. Oke, nah ln Y. Nah, nggak boleh dalam persamaan atau solusi eksplisit khususnya ada ln-nya di sini. Tetap kalau solusi eksplisit itu harus dalam Y sama dengan gitu.
Oke, nah gimana cara menghilangkan ln? Ln itu kita kan, pangkat ln itu nanti jadi saling menghilangkan. Ingat di kalkulus, jadi kita pangkatkan, yang ini juga pangkatkan min cos x plus c, ya. Nanti sama ln itu jadi saling menghilangkan. Jadi mutlak y sama dengan pangkat min cos x tambah c. Nah, ini adalah solusinya. Ya, itu tadi cara menyelesaikan. Jadi gampang ya sebenarnya, cuma pakai integral aja. Nah, jadi PD menyelesaikan, mencari solusi dari PD orde 1 itu salah satu caranya itu dengan PD variabel terpisahkan. Nah, nanti di dalam kasusnya itu ternyata nggak semua persamaan diferensial bisa diselesaikan dengan PD terpisahkan gitu. Jadi dilihat dulu bentuknya. Ya, nanti soalnya ada metode yang lainnya. Nah, kalau dia bisa kita pisahkan antara variabel x dan variabel y, gunakan PD terpisahkannya karena paling gampang. Tinggal pakai integral. Nggak perlu rumus atau teknik yang susah. Tapi nanti kalau integralnya agak susah, mungkin kita bisa gunakan metode yang lainnya gitu ya. Kadang mencari integralnya, aduh integralnya ini ribet sekali gitu. Agak susah mengintegralkannya. Kalau fungsi-fungsinya masih yang gampang-gampang sih kita bisa integralkan. Tapi kalau nanti fungsinya yang udah macam-macam, agak sulit mengintegralkannya. Oke, nah ini ada 8 latihan. Saya coba nomor 1. Oke, carilah solusi dari PD berikut. 2x y aksen tambah x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan masih variabel x masih nyampur gitu ya. Kita pisahkan gimana? Biar pisah. Ya, biar pisah berarti ini dulu yang paling gampang. X kuadratnya pindah ke kanan. Kemudian ya kita bagi kan. Min x kuadrat dibagi 2x. Sehingga yang kiri cuma ada y aksen, yang kanan tinggal si x. Nah, ini kan jadi x per 2 gitu ya. Tapi y aksen itu kan di dx. Min x per 2. Nah, kemudian kita pisahkan lagi antara variabel y dengan variabel x. Sehingga dy sama dengan min x per 2 dx. Kalau sudah masing-masing dalam satu ruas yang berbeda antara variabel y dan x, kemudian kita integralkan. Kelihatannya ini integralnya masih mudah. Jadi kita gunakan cara ini. Nah, integral d itu kan ini sebenarnya ada angka 1 di sini. Jadi hasilnya y tambah c1 misalnya. Min x per 2 diintegralkan berarti min x kuadrat per berapa nih? 2 kali 2, 4 ya. Kan min setengah turunan integral x itu setengah x kuadrat. Jadi seperempat x kuadrat tambah c2. Berarti y itu sama dengan min x kuadrat per 4 tambah c. Yang baru itu c2 dikurangi c1. Nah, ini adalah solusinya. Solusi dari PD 2x y aksen tambah x kuadrat sama dengan 0. Oke, gampang ya. Satu lagi, nomor 2 lah saya contohin. Y aksen dikurangi x y min 2, y pangkat min 2 sama dengan 0. Oke, kita pisahkan dulu variabelnya. Yang paling gampang ini kan, x y pangkat min 2 pindah ke kanan, tinggal y aksen. Nah, ini kan sebenarnya y kuadrat. Kemudian y aksen itu kan dy dx sama dengan x per y kuadrat. Pisahkan y kuadrat dy sama dengan x dx. Ini kali ke sana, ini kali ke sana. Oke, kemudian tinggal kita integral. Ya. Hasil integralnya apa? Ya, ini berarti sepertiga y pangkat 3 plus c1, ya ini setengah x kuadrat plus c2. Oke. Terus hasilnya gimana nih? Kita implisitkan aja ya. Min setengah
X kuadrat sama dengan C besar, C yang baru. Atau kita kalikan, jadi hasilnya 2Y pangkat 3 min 3 kali 6 aja ya. 3X kuadrat sama dengan K. K yang baru ya. Kan kalau yang ini C. Nanti ini semua kita kali 6. Ini jadi 2, ini jadi 3X kuadrat, ini jadi K-nya itu sama dengan 6 kali C. Ya. Jadi ini adalah solusi eksplisit, implisitnya. Gitu. Kalau mau diubah jadi solusi eksplisit bisa jadi nanti akar pangkat 3 gitu. Ya gimana mudahnya aja. Gitu ya. Kalau mau diubah ke dalam eksplisit, sepertiga Y pangkat 3 nanti kan sama dengan setengah X kuadrat tambah C. Berarti Y pangkat 3 sama dengan 3/2 X kuadrat. Nah ini nanti C yang baru. Atau K boleh. Nanti Y-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 3/2 X kuadrat tambah K. Nah ini yang eksplisit, yang ini yang implisit. Oke, itu nomor 2. Nomor 3 juga hampir sama, mirip. Tinggal diubah dipisahkan variabelnya. Nah, ini nomor 1 2 udah saya contohkan. Nanti kalian lanjutkan untuk nomor 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Hati-hati di sini nanti ada trigononya. Nah, integral trigono nanti dicek lagi buku kalkulusnya kalau lupa. Gitu ya. Oke. Untuk hari ini itu aja. Materinya gampang, hanya satu pembahasan PD dengan variabel terpisahkan. Oke, sebenarnya ada lagi nanti yang dengan nilai awal. Gampang, sama aja sih dengan nilai awal tuh. Jadi kita nanti dapat solusi khususnya. Kalau yang tadi kita kerjakan tuh masih solusi umum. Nah, nanti kalau kita udah punya nilai awal, itu namanya solusi khusus. Gitu. Oke, jadi untuk hari ini sampai PD terpisahkan atau PD separabel, PD dengan variabel terpisah, itu tadi langkahnya, intinya pakai integral, gampang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?